Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Siserawara dengan nomor induk mahasiswa 2022 110687, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Agustinos F. Pascalino Dadi S.Hum, S.Phil S.Hum. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis filsafat hukum dengan aliran filsafat realisme hukum. Oke, baik, kita langsung pada pokok pembahasannya. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu aliran filsafat hukum realisme hukum. Realisme hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menekankan hukum sebagai fenomena nyata dalam praktik, bukan sekedar teks formal atau logika abstrak. Aliran ini muncul pada abad ke-20 sebagai respon terhadap positivisme, hukum yang terlalu kaku dengan fokus pada perilaku hakim, faktor sosial, dan prediksi putusan pengadilan. Realisme hukum memandang hukum sebagai hukum dalam aksi atau law in action, di mana putusan hakim mencerminkan realitas sosial, ekonomi, dan politik, bukan hanya interpretasi literal norma. Tokoh seperti Oliver Wendell Holmes menyatakan bahwa kehidupan bukan logika, melainkan pengalaman. Menolak pandangan hukum sebagai sistem nilai netral dan objektif. Aliran ini menekankan empiris, hukum efektif jika mempengaruhi perilaku masyarakat secara nyata. Dari aliran filsafat ini, saya mengambil salah satu tokoh filsuf yang mengemukakan sebuah gagasan tentang realisme hukum. Dia adalah filsafat Alfrost. Alfrost adalah filsuf hukum yang dikenal sebagai tokoh utama realisme hukum. Pemikirannya menekankan pendekatan empiris terhadap hukum, melihatnya sebagai fakta sosial yang dapat diprediksi dari perilaku hakim dan pejabat negara, bukan norma abstrak atau moral mutlak. Ia menolak hukum alam dan dualisme antara seharusnya dengan ada, menyatakan bahwa validitas hukum bergantung pada penerapannya dalam praktik. Pada pokok pembahasan selanjutnya, saya akan membahas masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang pernah terjadi di Indonesia saat ini yaitu putusan MK nomor 90/PUU/21/2023 terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Putusan ini mempengaruhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden terkait batas usia minimal 40 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan pengecualian batas usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres yang pernah atau sedang menjabat posisi terpilih melalui pemilu atau termasuk pilkada, dapat dianalisis melalui lensa ini sebagai manifestasi realisme hukum. Inti filsafat Rawls dalam On Law in Justice mendefinisikan sistem hukum sebagai norma-norma yang efektif memengaruhi keputusan hakim, bukan sekedar teks undang-undang atau keadilan ideal. Hukum sah jika mampu memprediksi tindakan aparat negara, menolak metafisika seperti keadilan universal sebagai emosi belaka. Pendekatan empiris ini fokus pada faktor sosial, psikologis, dan kontekstual yang membentuk putusan, bukan lagi logika formil. Analisis dari perspektif Rawls, dari sudut Rawls, putusan ini valid sebagai hukum karena mencerminkan norma operatif dalam pikiran hakim yang merasa mengikat, terlepas dari kontroversi moral atau formal. Faktor sosial seperti tekanan politik, hubungan keluarga Anwar Usman dengan calon, dan konteks pemilu 2024 menjadi fakta empiris membentuk keputusan, bukan abstraksi konstitusional semata. Kritik nemo judex in causa sua terabaikan karena Rawls prioritaskan prediksi perilaku hakim aktual, menjadikan putusan ini hukum nyata meski bertentangan dengan prinsip ideal. Pendekatan Rawls mengungkap putusan sebagai produk dinamika sosial Indonesia pasca pemilu, di mana efektivitas norma lebih penting daripada kesucian teks. Hal ini menguatkan supremasi MK sebagai pemberi prediksi hukum
tapi berisiko erosi legitimasi jika perilaku hakim terlihat bias. Analisis ini mendorong studi empiris lanjutan terhadap pola putusan MK untuk memenuhi hukum sebagai praktik hidup. Dari pembahasan di atas, saya menyimpulkan bahwa realisme hukum Rawls menekankan prediksi putusan berdasarkan realitas sosial seperti tekanan politik dan konteks pemilu 2024. Mengabaikan idealisme moral demi efektivitas hukum, putusan ini menjadi hukum hidup di Indonesia, memperkuat peran MK sebagai pemberi prediksi, tapi beresiko menurunkan legitimasi jika bias terlihat jelas. Analisis ini mendorong studi empiris lebih lanjut pada pola putusan MK untuk memahami hukum sebagai praktik dinamis, bukan abstraksi statis. Pendekatan Rawls relevan bagi pemahaman dinamika hukum Indonesia kontemporer. Penutup. Demikian hasil analisis aliran filsafat realisme hukum dari saya. Besar harapan saya, semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna bagi kita semua dan menjadi bahan taman pembelajaran untuk kita semua. Untuk itu, sekian dari saya. Selamat sore.